Pak Kiai, ada di antara para ahlul bait Nabi atau dzurriyyah Nabi yang tergolong pemahaman di luar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, semisal Wahabi, Syiah, atau liberal. Jadi, bagaimana cara kita bersikap kepada ahlul bait yang tergolong pemahaman di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah? Ahlul bait keluarga Nabi kalau di Indonesia dikenal dengan julukan habaib, ya. Kalau di Mekah itu lebih dikenal dengan julukan Sayyid. Kalau di beberapa tempat lainnya, negara lainnya juga dikenal dengan panggilan Syarif. Ini istilah ya. Ada Habib, ada Sayyid, ada Syarif. Ya, begitu. Bahkan juga di beberapa tempat ada langsung yang menyebutkan Maulana. Nah, seperti Wali Songo itu ada yang dikenal dengan panggilan Maulana Ishaq. Ya, Maulana Malik Ibrahim. Nggak ada kalimat Habib, nggak ada kalimat Sayyid, nggak ada kalimat Syarif, tapi langsung Maulana Malik Ibrahim. Itu juga salah satu dari julukan-julukan yang dikenal oleh masyarakat. Dikenal oleh masyarakat. Di Yaman panggilannya Habib. Ya. Begitu dan seterusnya. Ya, nah, di Indonesia ini ikut memanggilnya Habib mengikuti tradisi orang-orang Yaman Hadramut. Paham? Nah, bagaimana kalau misalnya di kalangan dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, misalnya nih, ada yang kafir misalnya. Loh, bagaimana itu? Kok bisa ada dzurriyyah yang kafir misalnya? Ya namanya manusia, namanya manusia. Kalau ada seorang Habib menikah dengan wanita barat, misalnya wanita barat yang asalnya itu Nasraniyah kemudian diislamkan menjadi mu'allafah, dinikahi oleh seorang Habib, sudah punya anaknya laki-laki, sudah. Bahkan anaknya namanya Salim misalnya. Nama Islami. Tiba-tiba ayahnya wafat. Ayahnya wafat. Loh, anaknya Habib ini kan Habib juga ya. Tapi karena ayahnya wafat, misalnya saja ternyata ibunya Habib yang kecil ini balik ke agamanya Nasraniyah. Dan anak kecil ini masih dalam gendongan ibunya. Belum ngerti apa-apa. Maka kemungkinan besar kalau sudah dewasa anak ini kan ikut agama ibunya. Ya, akhirnya Salim ini beragama Nasrani. Kalau sudah dewasa kan kafir namanya. Mungkin terjadi di dunia seperti itu ya. Mungkin. Satu. Yang kedua, ada seorang Habib atau Syarif atau Sayyid, tiba-tiba dia mengikuti aliran sesat seperti Syiah misalnya, ikut Ahmadiyah misalnya, ya, atau membuat aliran sendiri, mengaku bahwa dirinya adalah Imam Mahdi barangkali. Walhasil sesat itu ya. Gimana cara kita memperlakukan? Ada dua pendapat ya dalam masalah ini ya. Yang pertama, sebagian para ulama khususnya dari kalangan para habaib sendiri mengatakan, kalau ada seorang Habib Sayyid dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia keluar dari akidah, apalagi agama datuk-datuknya. Nah, maksudnya datuk-datuknya itu adalah nenek moyangnya sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka Habib, Sayyid, Syarif atau dzurriyyah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang keluar dari ajaran datuk-datuknya itu sudah tidak dianggap Habib lagi. Dia sudah memutuskan tali nasab dan persaudaraannya. Ya, itu seperti putranya Nabi Nuh, Kan'an. Kan'an itu tidak taat sama ayahnya, sedangkan ayahnya itu seorang nabi. Maka dikarenakan innahu laisa min ibnika innahu amalun ghairu soleh. Sesungguhnya anakmu ini, ya, Kan'an ini laisa min ibnika,
sudah bukan anakmu lagi. Jadi keluar dia. Innahu amalun ghairu sholeh, karena anakmu ini mempunyai akidah yang tidak baik, yaitu keluar jalur dari akidah ayahnya. Begitu ya. Nah, itu pertama pendapat. Paham ya? Jadi gimana? Ya sudah, nggak ada urusan umat Islam. Kalau misalnya ada yang pindah agama atau menjadi kafir, itu nggak ada urusan. Dia tidak mewarisi. Kalau ayahnya meninggal, ya, dan ayahnya punya harta warisan, maka si anak yang keluar dari akidah ayahnya tidak mewarisi lagi. Itu ya. Itu pertama, pendapat pertama. Paham? Termasuk juga yang masuk Syiah. Sudah tidak dianggap Habib lagi. Ada juga misalnya masuk Ahmadiyah, jadi liberal, anti Al-Quran, anti Islam, Islamofobi misalnya. Ini sudah nggak dianggap Habib lagi, bukan dzurriyyah Nabi sudah. Begitu sebagian pendapat. Ini yang pertama. Yang kedua, ada yang mengatakan juga, ini sebagian dari kalangan habaib juga, dari ulama habaib juga ya, mengatakan begini. Kalau ada dzurriyyah Nabi, ya Habib lah, Sayyid lah, Syarif lah gitu. Yang keluar dari akidah datuk-datuknya, paham? Bahkan dia murtad. Paham ya? Maka anggap saja seperti seorang istri yang sedang haid. Gimana itu? Istri sedang haid. Kalau ada suami istri, ya, istrinya tidak haid, maka suami boleh mengumpulinya atau jima. Ya. Tapi kalau istri sedang haid, maka suami itu haram mengumpulinya atau haram jima dengan istrinya. Tapi namanya istri tetap disayangi. Begitu ya. Bagaimana maksudnya? Kalau ada dzurriyyah Nabi, baik itu Habib, Sayyid, Syarif, ya, kok menyimpang dari ajaran datuk-datuknya, dia ikut Syiah, dia jadi liberal, ya, suka ke gereja, suka ke vihara, suka ke tempat-tempat ibadah orang lain, pura dan lain sebagainya. Padahal ini dia mengaku Muslim, berarti ini orang liberal ini. Gimana caranya? Maka jauhi dia. Jangan benci dia, tapi jangan kumpul dengan dia ini. Begitu. Jadi bagaimana? Ya ditunggu. Selagi dia akidahnya seperti itu, ya nggak usah dihiraukan. Jelas. Kalau dia datang, ya nggak usah didatangi, nggak usah bersalaman, nggak usah. Karena orang Islam itu kalau bersalaman dengan saudaranya, ya enggak? Berangkulan bersalaman itu kan berarti ada kasih sayang dan kumpul gitu ya. Nah kalau ada Habib yang liberal, Habib yang Syiah, Habib yang keluar dari akidah datuk-datuknya, tinggalin, gak usah ikut fatwanya, gak usah dihiraukan. Kalau dia punya majelis taklim, tinggal. Kalau dia menikah juga gak usah hadir. Kalau diundang gak usah datang, begitu. Anggap dia ini sedang haid. Nanti kalau suatu saat dia tobat, baru dianggap dia ini istri yang suci lagi, yang kita bisa datang kepadanya, mencari tabarukan, mendengar fatwa-fatwanya, yang benar-benar fatwanya itu fatwa yang bagus. Begitu. Ini menurut sebagian para ulama yang juga dari kalangan para habaib. Jadi ada dua langkah. Ya, tetap tidak boleh diikuti, tidak boleh didatangi, tidak boleh menampakkan kasih sayang, ya, tapi tidak dibenci. Begitu. Kita tidak membenci. Itu boleh diambil. Jadi terserah, ada dua pendapat yang saya tahu. Ini cara menghadapi dzurriyyah yang keluar dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mau pendapat pertama ada dasarnya dan ada yang ulama mengatakan demikian. Mau pendapat kedua juga ada dasarnya. Ada ulama juga yang mengatakan seperti itu. Faham? Baik.